Perhatikan semuanya. Ngadep ke depan. Kita jelaskan sebentar, ya. Habis itu dirapikan bukunya dan kita boleh pulang. Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan, ini materi terakhir tentang mengusap khuf. Sebelumnya sudah kita bahas pengertian mengusap khuf. Terus apa lagi? Syarat-syaratnya, kemudian cara mengusap khuf, kemudian sekarang pembatal-pembatal mengusap khuf. Ya, yang pertama, karena terkena hadas besar. Ya. Jadi kalau terjadi hadas besar maka batal, tidak boleh mengusap khuf lagi, ya. Seperti janabah, haid, nifas, ya. Jadi kalau seseorang terkena hadas besar ini maka wajib bagi dia mandi, ya, bersuci, ya. Dan dia membasuh, bahkan mandi, ya, sekujur tubuhnya harus disiram pakai air bersuci, ya, mandi besar. Adapun hadas-hadas kecil maka tidak membatalkan mengusap khuf. Selagi masa berlakunya masih ada maka boleh. Misalkan Lutfi dia safar. Orang safar berapa? Masa berlaku mengusap khufnya 3 hari 3 malam. Nah, Lutfi baru 1 hari, ya, di tengah perjalanannya, safarnya. Jadi dia masih dalam keadaan safar. Dia sudah punya wudu sebelum memakai sepatu, ya, sebelum memakai alas kaki dia sudah berwudu dan kemudian pakai. Nah, ketika di perjalanan dia batal wudunya karena kentut atau karena kencing atau karena buang air besar. Ini semua hadas kecil, jadi batal. Seperti biasa batal wudunya. Nah, kemudian ketika dia wudu lagi maka di situ dia boleh mengusap sepatunya. Jadi tidak perlu dilepas sepatunya. Ya, jadi cukup diusap bagian atasnya. Itu kalau dia batalnya karena apa? Hadas apa? Kecil. Kencing, buang air besar atau kentut atau yang lainnya, hadas-hadas kecil, ya. Nah, adapun kalau yang terjadi pada Lutfi adalah hadas besar, misalkan dia pas malamnya dia tidur, kemudian bermimpi basah. Keluar banyak air mani di celananya. Ya, pas bangun celananya basah. Jadi keluar air spermanya keluar. Itu namanya mimpi basah, ya. Dia mimpi, di dalam mimpinya melihat sesuatu atau melakukan sesuatu sehingga terjadilah mimpi basah. Maka di situ wajib bagi Lutfi untuk apa? Mandi junub atau mandi besar. Nah, jadi tidak berlaku lagi mengusap khufnya. Aku mau mengusap khuf aja, Ustaz. Ya, ribet ini sepatu aku, sepatunya mahal ini belinya. Ya, makainya aja harus diikatnya 100 iketan misalkan. Tidak bisa. Kalau hadas besar harus wajib mandi junub, mandi besar. Jadi dilepas semuanya pakaiannya, pergi nyemplung ke kolam atau pakai gayung, mandi, disiram seluruh tubuhnya, mandi besar. Ini kalau hadas besar. Karena di sini ada dalilnya, hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Karena sallallahu alaihi wasallam ya'muruna. Hadisnya siapa yang menyampaikan riwayatnya, dari sahabat siapa? Ada di buku? Bukan, kalau ini Sofwan Ibn Asal. Ya. Ini yang menuturkan riwayat hadis ini adalah sahabat Sofwan Ibn Asal. Karena sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaron alla nanzi'a hifafana salasata ayyam wa layaliyahunna illa min janabah. Jadi kalau kita bersafar, kata Sofwan Ibn Asal, Nabi SAW memerintahkan agar kita tidak melepas khuf kita, sepatu kita, alas kaki kita. Jadi tidak perlu dilepas selama 3 hari 3 malam. Kecuali kalau kita junub. Ya, tadi junub itu terjadi bisa karena mimpi basah atau karena berhubungan suami istri. Ya. Sampai keluar air sperma. Ya. Sudah ada di sini yang balik?
Mimpi basah? Ah, Masya Allah. Ya, kalian sudah balik. Ya. Di antara tandanya dengan mimpi basah. Nah, siapa yang Hamzah lihat pas mimpi basah? Nah, mimpi basah itu bisa karena kecapean atau karena memang ya sudah waktunya tiba-tiba keluar air mani atau air sperma dari kemaluannya. Atau mimpi melihat sesuatu, ya, melakukan sesuatu dengan lawan jenis. Itu terjadi juga mimpi basah. Nah, bahaya kalau mimpinya melihatnya sesama jenis. Ya. Nah, terus kalau perban atau gips, ini boleh, tidak ada batasan waktu. Perhatikan, batasan waktunya, tidak ada batasan waktunya kalau mengusap perban atau gips. Tahu kan perban sama gips? Karena ini adalah untuk apa? Menutupi penyakit. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau sakitnya sudah berhenti, sudah sembuh, kayak Wes dulu pernah pakai gips. Ya. Jadi tidak ada batasannya, selama gips itu dipakai, maka dia boleh selama itu mengusap gips ketika wudhu. Ya. Perhatikan. Sampai dia sembuh. Kalau udah sembuh tidak boleh pura-pura pakai gips, pura-pura pakai perban misalkan, tidak boleh. Ya. Buat keren-kerenan, ya, tidak boleh. Atau misalkan dipasangin apa di sini? Pura-pura sakit, di sininya ditempelin hansaplas, plester segala macam, ya. Sekalian aja ditemplokin semen. Tidak boleh kalau pura-pura, ya. Nah, terus kedua apa? Nampak. Perhatikan. Apa yang jatuh? Udah biarin. Ya, kemudian yang kedua apa? Nampak sebagian kaki karena sepatunya atau alas kakinya bolong. Sobek. Ini tidak boleh. Ya, misalkan sudah nih wudhu pakai sepatu, tiba-tiba di tengah jalan apa? Kesandung atau apa sampai sepatunya sobek, maka batal di sini, tidak berlaku lagi mengusap khuf. Ya, harus kalau udah bolong harus dibuka sepatunya, wudhunya seperti biasa, tidak boleh mengusap di atas sepatu karena sudah nampak, ya, bagian kakinya kelihatan karena sepatunya bolong, tidak boleh, ya. Kemudian yang ketiga, melepas khuf. Nah, tidak boleh. Perhatikan, kalau kalian sudah berniat ketika wudhu pertama, sudah berwudhu pakai sepatu, kalian sudah berazam berniat nanti kalau wudhu lagi mau mengusap khuf, maka di situ tidak boleh kalian mengusap sepatu kalian atau alas kaki kalian, ya, sepatu atau kaos kaki dan sejenisnya. Kalau misalkan kalian melepas, maka di situ batal, tidak berlaku mengusap khuf. Jadi harus wudhu seperti biasa. Iya. Kalau mau tidur dilepas dulu. Ya, kalau tidur dilepas berarti batal, nanti wudhu seperti biasa lagi. Ya. Tidak berlaku lagi, maksudnya batal di sini, batal mengusap khufnya tidak berlaku lagi kalau seseorang dia melepas sepatunya atau kaos kakinya, ya. Kemudian yang keempat, habis masa berlakunya. Kalau mukim apa mukim? Satu hari satu malam, dia ada di tempat tinggalnya sendiri, ya. Ini 1 hari 1 malam. Batasan orang mukim untuk orang disebut mukim itu berapa? Ya, dia ada di tempat tinggalnya, dia mukim. Alamatnya dia di situ, KTP-nya. Misalkan Pondok Cabe, ya sudah, berarti dia di Pondok Cabe. Berarti orang Pondok Cabe. Kalau dia pergi safar keluar dari kota Jakarta, ya, ke Bandung, maka dia disebutnya safar. Atau dia melebihi jarak 85 km perjalanannya, maka dia disebut sebagai musafir. Nah, ini musafir berlakunya berapa? 3 hari 3 malam boleh mengusap khuf. Tapi tentu syarat-syaratnya sebelumnya yang kita bahas sudah terpenuhi. Sebelum berangkat dia berwudu terlebih dahulu pakai sepatu, ya. Kemudian kalau dia batal, dia batal, kemudian dia pengen wudu lagi, maka ketika wudu lagi boleh dia hanya mengusap atas sepatunya saja, tidak perlu dilepas. Nah, ini masa berlakunya bagi musafir 3 hari 3 malam. Kalau sudah 3 hari 3 malam, sudah dia wudu seperti apa? Seperti biasanya. Jadi dilepas sepatunya sudah, karena masa berlakunya sudah habis. Ya. Oke, barakallahu fikum. Apa tadi, ada pertanyaan? Yes. Abias? Ustaz, berarti kita
Kan katakan mukim itu kan jangan di tempat rumahnya kan. Berarti kita Iya. boleh dong usapku. Boleh. Tapi cuma bisa sehari tuh. Betul. Jadi kalau misalnya kalian bisa mempraktekkan nanti pulang ke rumah, kalau tidak pakai sepatu, pakai kaos kaki. Misalkan dari sekarang nih, kalian wudhu dulu, set, pakai kaos kaki. Karena lagi musim dingin, ya, mau mandi takut kedinginan. Nah, dari sekarang kamu wudhu dulu, setelah wudhu pakai kaos kaki. Seret, kemudian ya diniatkan dalam hati, nanti saya pas wudhu lagi cukup mengusap khuf. Ya. Jadi nanti pas sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ketika kalian berwudhu, tidak perlu dibuka kaos kakinya, cukup diusap atasnya saja. Sholat subuh juga begitu, sampai berlakunya sampai kapan? Sampai besoknya jam segini lagi. Kalau sudah jam segini ya berarti sudah masa berlakunya habis, nanti wudhu laginya, dilepas kaos kakinya. Oke, paham? Janabah itu junub. Jadi seseorang keluar apa? Air mani atau air sperma. Belum? Sudah tahu belum? Belum belajar masalah ini? Hah? Sudah di pubertas pernah kita bahas. Jadi air mani, perhatikan. Perhatikan. Air mani atau sperma ini keluar dari kemaluan. Perhatikan. Air mani atau sperma ini keluar dari kemaluan, baik laki-laki maupun wanita. Tapi bukan air kencing, bukan juga air head, kalau wanita bukan. Air sperma ini tandanya apa? Kalau dia keluar, seseorang merasakan kenikmatan pada dirinya. Perhatikan. Jadi ada kenikmatan pada dirinya ketika air sperma ini keluar. Biasanya keluar ketika seseorang dia sudah balik. Terjadi mimpi basah misalkan. Kalian mimpi tidur malam, kemudian di dalam mimpi kalian melihat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan lawan jenis, maka kemudian keluar. Ya. Sudah tidak perlu disebut. Keluar air sperma atau air mani. Nah, ketika kalian melihat basah, ya, celana kalian basah, kemudian kalian lihat tanda-tandanya air sperma itu lengket, kemudian kamu cium, aromanya seperti mirip-mirip bau kelapa. Nah, berarti di situ kamu wajib mandi setelah itu. Ya, wajib mandi suci, mandi besar. Dengan wudhu dulu, setelah wudhu baru dibasuh seluruh tubuhnya, rambut-rambutnya ini harus kena air semua. Kalau yang gendut, biasanya perutnya ada yang melipat-lipat. Nah, dibukain dulu lipatan-lipatan kulitnya. Semuanya dikenain. Sela-sela, pokoknya bagian-bagian yang tidak terkena air harus dikenain air, dikosokin semua. Perempuan juga sama, berlaku. Ya. Itu mah ngompol, bukan ini. Kalau bau pesing itu bukan sperma, itu ngompol ya, kayak abias tuh, ngompol dia. Itu bukan sperma. Atau ya yang terjadi pada suami istri, yang berhubungan suami istri, ya, berhubungan layaknya suami istri, halal itu. Kemudian terjadi apa? Ya ini, sperma keluar. Nah, itu kalian ini, kita semua ini dari air sperma ini. Dari air sperma ini air sakti ini. Manusia itu dari mana asalnya? Air sperma bapak kalian. Ya. Kita ini dari air sperma bapak kita. Jadi air sperma bapak kita masuk ke rahim ibu kita, ya, kemudian jadilah di sini Abias, Lutfi, Uwais. Nah, gitu. Kan sudah dipelajarin di IPA ada kan? Bagaimana terjadinya proses kelahiran manusia. Ya. Iya, kalau perempuan itu tanda yang lainnya. Kalau perempuan keluar darah haid, tanda balik. Ya, seperti Khadijah sudah. Nah, Haula sudah? Insya Allah bentar lagi. Kalau perempuan biasanya usia 9 tahun. Berarti kalian kalau sudah 9 tahun
siap-siap. Nah, keluar darah haid. Tidak perlu panik ketika keluar darah haid. Ya, ketika keluar darah haid dari kemaluan kalian, tidak perlu panik. Ya, cukup hubungi ibu, "Mama, aku keluar darah dari kemaluan aku." Nanti dibeliin apa? Pembalut. Nah, yang bahaya kalau keluar dari laki-laki. Wes misalkan keluar darah. Oh, darah. Nah, ini bukan normal kalau ini masalah, ada penyakit berarti. Harus dicek. Jadi normal kalau perempuan keluar darah haid, justru tandanya sehat, dia normal. Betul-betul wanita berarti. Ya. Waria, apa waria? Nggak boleh. Ya. Nah, sudah ada pertanyaan lagi? Jadi keluar ini sama. Ya, Khadijah juga sering melakukan namanya mandi besar, ya kan? Ketika haid itu wanita mengalaminya selama kurang lebih, biasanya wanita itu mengalami haid 7 hari atau 1 minggu. Ketika sudah 1 minggu berhenti darah itu, maka saat itu wajib mandi besar, bersih-bersih, setelah itu sholat. Kalau puasa. Nah, gitu ya. Tapi kalau lagi haid tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, ya. Tidak boleh. Baca Quran boleh, tapi tidak boleh memegang mushaf, membuka lembar-lembar, ya. Jadi membaca Al-Qurannya dari hafalan. Kalau baca Al-Quran dibukain terus kita baca. Tapi kan nggak apa-apa, ada artinya. Ya pokoknya jangan dipegang apanya. Oh, kalimat-kalimat Qurannya, ya. Banyak ibadah yang lain yang bisa dilakukan, zikir. Pakai HP nanti ke sentuh itunya, alamat Arabnya. Kecuali HP-nya bukan layar sentuh, layar tiup. Minggir. Ya. Ada lagi pertanyaan? Masya Allah, bagus nih, banyak pertanyaan. Barakallahu fikum. Ya, kalian perlu mengetahui hal ini. Karena hal ini pasti akan terjadi pada kita. Apalagi kalian masa-masa sudah masuk ke masa dewasa kalian. Ya. Iya. Kelas 6 baru Harus tahu. Nah, sini sudah alhamdulillah sudah nih. Ada yang balik, ya kan? Ada yang sudah perempuan, ada yang sudah haid, balik. Yang laki-laki ada yang sudah mimpi basah, berarti sudah balik. Orang balik berarti dia menanggung dosa sendiri. Tuh, ya. Tanggung jawab atas dirinya sendiri. Maka tidak boleh meremehkan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Ya, karena sudah ada catatannya terhitung. Nah, kalau yang belum, alhamdulillah masih bersih catatan amalnya. Oh, bukan berat. Justru harus siap-siap dari sekarang. Kalau kalian belum balik tetapi otak kalian sudah matang, jiwa kalian sudah Masya Allah, nah, maka ketika balik kalian sudah menjadi orang hebat. Karena sudah bisa menata diri, mengatur diri. Kalian Masya Allah hebat. Ya. Udah matang banget kalian. Saking matangnya busuk. Enggak, kalian Masya Allah bagus ya. Barakallahu fikum. Udah, ada pertanyaan? Nggak ada? Apa itu? Nanti dulu kita rapikan dulu semuanya. Ayo rapikan. Nah, Tatim. Rapikan dulu baru kita berdoa, setelah itu boleh pulang. Oke, barakallahu fikum jami'an. Aduh.